Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang tahapan perkembangan dan kepribadian psikologi. Yang beranggota Dania Ayunita Insani NPM 1901010080, Krisna Bayu 1901010082, M Radina Mahkota Wisuda 1901010086, Dimas Chandra Wijaya 1901010100. Pengertian kepribadian. Kepribadian atau personality merupakan salah satu kajian psikologi yang lahir berdasarkan pemikiran, kajian atau temuan-temuan hasil praktik penanganan kasus para ahli. Kepribadian menunjuk kepada sifat umum seseorang, pikiran, kegiatan, dan perasaan yang berpengaruh secara sistemik terhadap keseluruhan tingkah laku. Selanjutnya, mendefinisikan kepribadian dalam beberapa unsur. Yang pertama, organisasi dinamis. Maksudnya adalah bahwa kepribadian itu selalu berkembang dan berubah walaupun ada organisasi sistem yang mengikat dan menghubungkan sebagai komponen kepribadian. Yang kedua, psikofisis. Ini menunjukkan bahwa kepribadian bukanlah semata-mata neural atau fisik, tetapi merupakan perpaduan kerja antara aspek dan fisik dalam kesatuan kepribadian. Yang ketiga, unik atau khas. Ini menunjukkan bahwa tidak ada dua orang yang mempunyai kepribadian yang sama. Yang keempat, menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Ini menunjukkan bahwa kepribadian mengatar individu dengan lingkungan fisik dan lingkungan psikologisnya, kadang-kadang menguasainya. Jadi, kepribadian adalah sesuatu yang mempunyai fungsi atau arti adaptasi dan menentukan. Selanjutnya ada tipe kepribadian, berdasarkan nilai-nilai dan bidang pengetahuan. Yang pertama, tipe teoritis. Manusia dengan tipe ini suka berpikir, berfilsafat, dan mengabdi pada ilmu pengetahuan. Mereka suka membaca, senang berdiskusi, mengetahui teori-teori ilmu pengetahuan, mengetahui suatu kebenaran, atau mengadakan penelitian, dan cenderung menyendiri daripada harus berbicara dengan orang lain untuk hal yang tidak penting. Yang kedua, tipe ekonomi, yaitu suka bekerja dan mencari untung, merupakan sifat yang paling dominan pada tipe ini. Karena jika uang dianggap sebagai nilai yang paling penting dalam kehidupannya, atau bisa disebut juga dengan time is money. Tujuan hidupnya adalah mencapai kebahagiaan melalui harta dan kekayaan. Yang ketiga, tipe seni. Jiwa orang dengan tipe seni selalu dipengaruhi oleh nilai-nilai keindahan. Sebagian besar waktunya dipergunakan untuk mengabdi pada kesenian. Segala sesuatu yang memiliki nilai seni adalah hal yang paling berharga dalam pandangan mereka. Pada umumnya, mereka lebih suka menyendiri atau jauh dari kebisingan dan kemewahan. Yang keempat, tipe sosial. Manusia dengan tipe sosial memiliki sifat suka mengabdi dan berkorban untuk orang lain. Menurutnya, nilai-nilai sosial adalah hal yang paling penting berpengaruh dalam jiwanya. Mereka senang bergaul, suka bekerja sama dalam menyelesaikan masalah, dan suka membantu orang lain terutama yang mengalami kesulitan. Yang kelima, tipe politik. Manusia bertipe politik memiliki sifat suka menguasai orang lain. Dalam kesehariannya, ia sangat senang berbicara soal-soal politik, kenegaraan, dan mengikuti setiap pergolakan politik yang terjadi. Yang keenam, tipe agama. Bagi mereka yang paling penting dalam hidup adalah mengabdi kepada Tuhan. Mereka selalu ingin berbuat kebajikan kepada orang lain serta melaksanakan ajaran agamanya semaksimal mungkin. Senantiasa mengamalkan ajaran agamanya dalam setiap perilaku di hidupnya. Ada juga tipe kepribadian berdasarkan aspek biologis. Yang pertama, sanguinis. Orang dengan tipe kepribadian sanguinis cenderung hidup aktif, optimis, sosial, ringan, dan riang. Tipe ini menyukai petualangan dan memiliki toleransi tinggi akan resiko. Sanguinis sangat cocok jika memilih pekerjaan yang berhubungan dengan marketing, travel, fashion, memasak atau kuliner, atau olahraga. Yang kedua, melankolis. Orang-orang dengan kepribadian melankolis cenderung analitis, bijak, tenang, dan menyukai tradisi.
Tipe melankolis rata-rata mencintai keluarga dan teman-temannya. Karir yang cocok untuk tipe kepribadian melankolis adalah dalam bidang pengelolaan atau manajemen, akuntansi, pekerjaan sosial, atau bagian administrasi. Yang ketiga, plekmatis. Seseorang dengan kepribadian plekmatis biasanya adalah orang-orang yang cinta damai. Tipe ini biasanya mencari keharmonisan antar pribadi dan hubungan dekat yang membuat orang-orang plekmatis menjadi pasangan yang setia dan orang tua yang penuh dengan kasih sayang. Karir yang ideal untuk tipe kepribadian plekmatis adalah perawat, guru, psikolog, konseling, atau layanan sosial. Yang keempat ada koleris. Seseorang dengan kepribadian koleris cenderung pemarah, cepat atau mudah tersinggung. Biasanya orang yang sangat berorientasi pada tujuan. Orang koleris terkenal dengan sangat cerdas, analitis, dan logis, sangat praktis dan langsung. Pekerjaan yang cocok untuk seorang koleris terkait dengan industri tentang pengelolaan, teknologi, statistik, teknik, dan pemrograman. Secara garis besar ada dua faktor utama yang mempengaruhi proses pembentukan dan perkembangan kepribadian, yaitu faktor hereditas dan faktor lingkungan. Satu, faktor genetika. Faktor genetika menjelaskan bahwa kepribadian juga dapat dipengaruhi oleh salah satu faktor tersebut, bermula adanya hereditas individu yang akan lahir dibentuk oleh 23 kromosom pasangan X dan X dari ibu dan 23 kromosom pasangan X dan Y dari ayah. Kepribadian sebenarnya tidak mendapat pengaruh langsung dari gen dan pembentukannya, karena yang dipengaruhi gen secara langsung adalah kualitas sistem saraf dan keseimbangan. Yang kedua yaitu lingkungan. Walaupun begitu, bahwa fungsi hereditas dalam kaitannya dengan perkembangan kepribadian adalah sebagai berikut. A. Sumber bahan mentah. Kepribadian seperti fisik, inteligensi, dan temperamen. 2. Membatasi perkembangan kepribadian. Meskipun kondisi lingkungannya sangat baik atau kondusif, perkembangan kepribadian dapat potensi hereditas dan mempengaruhi keunikan kepribadian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. 1. Pengalaman awal. Pengawalan awal itu contohnya trauma kelahiran, pemisahan dari ibu adalah pengalaman yang sulit dihapus dari ingatan. Kedua, pengaruh budaya. Pengaruh budaya dalam menerima budaya, anak mengalami tekanan untuk mengembangkan pola kepribadian yang sesuai dengan standar yang ditentukan budayanya. Ketiga, kondisi fisik. Kondisi fisik berpengaruh langsung dan tidak langsung terhadap kepribadian seseorang. Keempat, daya tarik. Orang yang dinilai oleh lingkungannya menarik biasanya memiliki lebih banyak karakteristik kepribadian yang diinginkan daripada orang yang dinilai kurang menarik. 5. Inteligensi. Perhatian lebih terhadap anak yang pandai dapat menjadikan dengan orang yang pandai tersebut dan tidak jarang memberikan perlakuan yang kurang baik. Keenam, emosi. Ledakan emosional tanpa sebab yang tinggi dinilai sebagai orang yang tidak matang. Ketujuh, nama. Walaupun hanya sekedar nama, tetapi memiliki sedikit pengaruh terhadap konsep diri, namun pengaruh ini hanya terasa apabila anak menyadari bagaimana nama itu mempengaruhi orang yang dipakai, contohnya pas memanggil seperti itu. 8. Kebiasaan dan kegagalan. Kebiasaan dan kegagalan akan mempengaruhi konsep diri.
Kegagalan dapat merusak konsep diri, sedangkan keberhasilan akan menunjang konsep diri itu. Kesembilan, menerima sosial. Anak yang diterima dalam kelompok sosialnya dapat mengembangkan rasa percaya diri dan kepandaiannya. 10. Pengaruh keluarga. Pengaruh keluarga sangat mempengaruhi kepribadian anak, sebab waktu terbanyak anak adalah keluarga, dan di dalam keluarga itulah diletakkan sendi-sendi dasar kepribadian. 11. Perubahan fisik. Perubahan kepribadian dapat disebabkan oleh adanya kepribadian, akan tetapi perubahan fisik yang mengarah pada klimakterium dengan meningkatnya usia dianggap sebagai suatu kemunduran menuju ke arah yang lebih buruk. Sebenarnya berbicara tentang kepribadian manusia berdasarkan beberapa kriteria tertentu sangatlah sulit. Kendalanya terletak pada heterogenitas dan keunikan sifat manusia. Tidak ada satu manusia pun yang dapat dianggap memiliki sifat yang sama kemudian dikelompokkan berdasarkan sifat itu. Selain itu, manusia bersifat dinamis dan berubah-ubah sesuai hasil belajar dan kondisi lingkungan. Meskipun ia orang kembar, sangatlah sulit untuk menganggap suatu kelompok atau satu kelompok kepribadian. Seperti halnya Kretschmer membagi 4 kelompok besar dengan fokus antara struktur fisik dan watak atau tingkah laku. Adapun tipe-tipe manusia sebagai berikut. Yang pertama ada tipe piknis atau tipe piknoid. Orang dengan perawakan gendut, bundar, mempunyai sifat humor, gembira, dan optimis. Selanjutnya ada tipe atletis, yaitu sifat yang bertubuh atlet, lalu mempunyai sifat realistis, mempunyai sifat ingin berkuasa atau ekstrovert, supel dalam pergaulan. Lalu ada tipe astenis yang bertubuh kurus, tipis, biasanya mempunyai watak pemurung, kaku dalam pergaulan dan mudah tersinggung. Lalu ada tipe displatis, atau ialah orang yang berkembang tidak normal atau underdeveloped atau kerdil, selamanya mempunyai perasaan inferioritas. 8 tahap perkembangan kepribadian manusia yang dikemukakan oleh Erik Erikson. Yang pertama adalah masa bayi. Masa bayi, percaya versus tidak percaya. Masa ini terjadi pada usia 0 sampai 18 bulan. Pada tingkatan pertama teori perkembangan psikososial, Erikson berpendapat bahwa saat manusia lahir sampai usia 1 tahun merupakan tingkatan dasar dalam hidup. Bayi sangat bergantung perkembangan kepercayaan. Kepercayaan berkembang dan didasarkan pada pola asuh anak. Jika hal tahapan ini berhasil dilalui, manusia akan merasa bahwa dirinya selamat dan aman dalam dunia. Sedangkan pola asuh yang tidak konsisten dan emosional akan mendorong perasaan tidak percaya diri pada anak tersebut. Tahap 2, kanak-kanak, otonomi versus rasa malu. Tahapan ini terjadi pada manusia ketika berusia 18 bulan sampai 3 tahun. Tahapan ini memberikan pengaruh masa awal anak-anak untuk fokus pada perkembangan besar dari pengendalian diri. Salah satu contohnya adalah Erikson mempercayai bahwa latihan menggunakan toilet dan aktivitas dasar lainnya merupakan bagian penting dalam proses ini. Beberapa kejadian penting lainnya dalam hal pengendalian diri lebih atas pemilihan makanan, mainan yang disukai, dan pakaian. Jika anak berhasil melewati tahap ini, ia akan merasa aman dan percaya diri. Sedangkan anak yang tak berhasil melewatinya akan merasa bahwa dirinya tidak pernah cukup serta ragu-ragu akan diri sendiri. Yang ketiga, tahap usia prasekolah, inisiatif versus rasa bersalah. Tahapan ini terjadi saat manusia menginjak usia 3 sampai 5 tahun. Selama masa usia prasekolah, manusia mulai menunjukkan kekuatan dan kontrolnya akan dunia melalui permainan langsung serta interaksi sosial. Mereka akan lebih tertantang karena menghadapi dunia sosial yang luas. Maka dituntut inisiatif.
Anak yang berhasil dalam tahapan ini akan merasa mampu dan kompeten dalam memimpin orang lain. Selain itu, rasa tanggung jawab dan prakarsa dalam diri anak mulai meningkat. Namun, bagi mereka yang gagal mencapai tahapan ini akan muncul perasaan bersalah, ragu-ragu, dan kurang inisiatif. Yang keempat, usia sekolah. Kegigihan versus inferioritas atau rasa rendah diri. Tahapan ini terjadi pada usia anak 6 tahun sampai masa pubertas. Melalui interaksi sosial yang terjadi, sang anak bisa mulai mengembangkan perasaan bangga terhadap keberhasilan dan kemampuan mereka. Anak yang didukung dan melalui pengarahan orang tua serta guru akan membangun keinginan berkompetisi yang juga berpengaruh pada kepercayaan dirinya. Namun, bila sang anak tidak dapat dukungan dari orang tua, guru, dan teman sebaya akan memunculkan rasa ragu akan keterampilan yang dimilikinya. Masa pertengahan dan akhir anak-anak akan membentuk dan mengarahkan energi mereka menuju penguasaan pengetahuan dan keterampilan intelektual. Dalam tahap ini, guru mengambil peranan yang penting karena berkaitan dengan pengetahuan. Tahap 5. Remaja, identitas versus kebingungan peran. Tahapan ini terjadi pada masa remaja seorang, yaitu usia 10 sampai 20 tahun. Selama masa remaja, manusia mengeksplorasi kemandirian dan membangun kepekaan dirinya. Anak akan diperhadapkan dengan penemuan pertanyaan tentang jati diri, bagaimana mereka nantinya, dan tujuan hidup. Anak akan diperhadapkan pada banyaknya peran baru serta status orang dewasa. Pada tahap ini, realita yang dihadapkan adalah soal pekerjaan dan romantisme. Misalnya, orang tua harus mengizinkan remaja menjelajahi banyak peran dan jalan berbeda dalam suatu peran khusus. Jika seorang remaja menjalani peran-peran tersebut secara positif dan sehat, maka identitas diri, eksplorasi personal, kepekaan diri, perasaan mandiri, dan pengendalian diri akan dicapai. Namun, jika identitas remaja tersebut ditolak oleh orang tua, padahal telah menjalaninya seseorang itu, mereka akan cenderung mengalami kebingungan. Namun bagi mereka yang menerima dukungan memadai, maka eksplorasi personal, kepekaan diri, perasaan mandiri, dan kontrol dirinya akan muncul dalam tahap ini. Tahap 6. Dewasa muda, keintiman versus isolasi. Tahapan ini terjadi pada manusia selama memasuki masa dewasa awal 20-an sampai 30 tahun. Erikson percaya bahwa tahapan ini penting karena masa bagi seseorang untuk membangun hubungan yang dekat serta siap berkomitmen dengan orang lain. Mereka berhasil di tahap ini akan mengembangkan hubungan dengan komitmen serta aman. Erikson percaya bahwa identitas personal yang kuat penting untuk mengembangkan hubungan yang intim. Penelitian telah menunjukkan bahwa mereka yang memiliki sedikit kepekaan diri cenderung memiliki kekurangan komitmen dalam menjalin hubungan, serta lebih sering terisolasi secara emosional, kesendirian, dan depresi. Tahap 7. Dewasa, generativitas bangkit atau stagnan. Tahapan ini terjadi selama masa pertengahan dewasa 40-50 tahun. Selama masa ini berlangsung, mereka akan melanjutkan untuk membangun hidupnya dengan fokus pada karir dan keluarga. Bagi seseorang yang berhasil di tahapan ini akan merasa bahwa mereka memiliki kontribusi pada dunia dan partisipasinya di rumah serta komunitas. Namun, bagi mereka yang gagal melalui tahap ini, akan merasa tidak produktif dan tidak terlibat di dunia. Tahap 8. Usia senja, integritas versus rasa putus asa. Tahapan ini terjadi selama masa akhir dewasa, yaitu usia di atas 60 tahun. Selama fase ini, manusia cenderung melakukan perenungan dan introspeksi diri terhadap masa lalu. Mereka yang tidak berhasil pada fase ini cenderung merasa bahwa hidupnya percuma dan akan mengalami banyak penyesalan. Selain itu, individu akan merasakan kepahitan hidup serta putus asa. Namun bagi yang berhasil melewatinya, mereka akan menemukan cerminan keberhasilan serta kegagalan yang dihadapi dengan bijaksana sampai menghadapi kematian. Itulah 8 tahap perkembangan kepribadian manusia.
Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.